Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah rumah tangga yang kita selenggarakan di rumah kita masing-masing hari ini. Dan untuk itu saya mengundang jemaat berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan menggunakan PKJ nomor 15 ayat 1. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan, kami bersama segenap keluarga besar Jemaat Telo kembali datang menghadap hadirat-Mu dalam ibadah rumah tangga. Ibadah ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh paham dengan baik. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami dilayakkan dan dibenarkan datang kepada-Mu. Berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar.
Di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama saat ini dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dalam kuburan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan siang ataupun malam. Bapak-bapak, ibu-ibu,
tema renungan kita saat ini, ketika keserakahan dan hawa nafsu menguasai seseorang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keinginan memiliki sesuatu atau harta benda dapat menggoda siapa saja. Semua itu adalah manusiawi. Namun hal yang perlu diwaspadai adalah keserakahan dan hawa nafsu. Sebab keserakahan dan hawa nafsu bisa membuat seseorang menghalalkan segala cara, bersikap semena-mena, tidak lagi merasa malu, dan tidak menutup kemungkinan bisa mengabaikan dan mencampakkan kebenaran, bahkan mengorbankan orang lain. Orang yang serakah sering kali dikuasai oleh rasa khawatir yang berlebihan, takut kehilangan, dan dikuasai oleh hawa nafsu yang untuk terus-menerus memburu harta, memburu kedudukan dan jabatan, lalu berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai agar tidak jatuh di tangan orang lain. Raja Herodes misalnya, yang disertakan dalam pembacaan kita saat ini, adalah Herodes Antipas, anak Herodes Agung, yang disebutkan dalam Matius 2 ayat 1. Herodes ini menjadi raja dan memerintah selama 30 tahun di daerah Galilea dan sekitarnya. Semula Herodes mengawini atau kawin dengan putri raja Nabatea Aresta keempat. Tetapi lalu Herodes menceraikan istrinya agar ia dapat menikah dengan Herodias, istri Filipus, saudaranya sendiri. Atas peristiwa ini, Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes karena perbuatan dosa yang dilakukan. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dalam ayat 17 dan 18. Herodias waktu itu yang sudah menjadi istri Herodes, rupanya ia sakit hati dan menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Ayat 19. Pada suatu pesta ulang tahun Raja Herodes, ia begitu gembira dan senang melihat tarian yang ditampilkan oleh anak Herodias. Tanpa pikir panjang, Herodes bersumpah untuk memberikan apa saja yang diinginkan oleh anak Herodias, anak gadis Herodias. Rupanya tarian yang ditampilkan anak Herodias itu adalah skenario ibunya sendiri. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Herodias untuk membalas dendam Yohanes Pembaptis. Ketika anak gadis Herodias bertanya kepada ibunya, hadiah apa yang akan kuminta dari raja? Maka Herodias, ibunya, menjawab kepada putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis diberikan di atas sebuah talam. Saudara-saudara, akibat kecerobohan Herodes
demi memenuhi permintaan putri Herodias, Herodes kemudian memerintahkan prajuritnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Walaupun sesungguhnya Herodes segan akan Yohanes Pembaptis, karena ia tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar dan suci. Jadi ia ingin melindunginya. Namun mengingat bahwa ia sudah mengucapkan sumpahnya dan merasa malu pada pembesar-pembesar yang ada pada waktu itu, maka Herodes memerintahkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, inilah tragedi yang sangat mengenaskan yang dilakukan oleh seorang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, yang dikuasai oleh tindakan yang sewenang-wenang, yang akhirnya menindas hati nuraninya yang sebenarnya ia berusaha untuk melindungi Yohanes Pembaptis, tetapi pada akhirnya dia mengorbankannya. Ia tidak segan-segan untuk membunuh hamba Tuhan demi memenuhi kesenangan hatinya. Saudara-saudara, dalam hidup ini siapa saja bisa dihinggapi oleh rupa-rupa perasaan yang bisa mendendam orang lain. Dan dendam itu sangat berbahaya. Seperti yang dilakukan oleh Herodias dan juga Herodes tidak berkenan ditegur dosanya sehingga ia tega sampai hati untuk membunuh hamba Tuhan atau membunuh seorang yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini supaya kita selalu berhati-hati, jangan sampai kita pernah menaruh dendam kepada seseorang, sebab tidak menutup kemungkinan kita pun bisa melakukan hal-hal yang sangat membahayakan atau mengorbankan orang lain. Dan memang dendam itu tidak perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Bukankah kita setiap hari atau setiap ibadah kita mengucapkan doa Bapa kami supaya kita mengampuni kesalahan orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal dalam kehidupan kita agar kita tidak sewenang-wenang dalam kehidupan ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh dan menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita supaya kita selalu berhati-hati, jangan pernah menaruh dendam. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menjaga keluar masukmu. Sambil memuji Tuhan dan menggunakan PKJ 126 ayat 1 dan 4, kita membawa persembahan syukur kita.
Saudara, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, supaya dalam hidup ini kami belajar untuk berhati-hati, agar kami tidak bertindak sekehendak hati, bertindak sewenang-wenang. Jangan sampai kami dikuasai dengan emosi dan hawa nafsu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa memampukan kami, akan selalu menuntun dan menopang hidup kami, agar dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di Jemaat Tello yang mengikuti ibadah pada saat ini, baik sebagai bapa, ibu, pemuda, dan anak-anak. Kami semua, kiranya Allah senantiasa memelihara dan melindungi kami dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami setiap hari. Allah berkenan memberkati sehingga melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing boleh membawa rezeki dalam kehidupan kami. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di dalam hari-hari tua mereka, Allah senantiasa menolong dan memberkati. Begitu juga anak-anak kami dalam perjuangan mencari pekerjaan, dalam perjuangan menuntut ilmu. Anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan, Tuhan pun selalu menolong. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Baik pergumulan karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan melawat, menjamah dan memulihkan kehidupan umat-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan umat-Mu setiap hari. Dan taulah kami bahwa Allah setia memelihara kehidupan kami. Ya Allah yang ada dalam sorga, untuk semua kehidupan kami selalu pertaruhkan hanya di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Tuhan Allah yang ada dalam sorga, lewat ibadah kami pada hari ini, anak-anak-Mu telah membawa persembahan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yang masih ada pada kami masing-masing, Allah pun berkenan memberkati, sehingga berkat-berkat Allah selalu cukup dalam kehidupan kami, melalui usaha dan pekerjaan kami setiap hari, sehingga kami selalu menyaksikan bahwa Allah setia di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua rencana-rencana jemaat-Mu. Allah berkenan memberkati, sehingga apa yang kami rindukan boleh terwujud berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Jauhkan sakit penyakit malapetaka dari hidup kami, dan biarlah rancangan sejahtera Allah selalu Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami Tuhan. Kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya mengundang kita semua berdiri. Kita diutus ke dalam dunia, dan karena itu pergilah dan jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita pada kali yang kedua. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang berbeda. Tuhan memberkati.